Halo pemirsa, bagaimana puasa Anda? Semoga lancar dan membawa berkah. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di Jember sejak sepekan dan tim redaksi kami telah menghimpunnya dalam Tajam Sepekan. Saya Prima Irfantari, inilah Tajam Sepekan selengkapnya. Acara bakti sosial dan buka puasa bersama 450 anak yatim piatu ini juga dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Jember dan jajaran Musbida Jember. Dengan semangat menjalin silaturahmi dan kesatuan bangsa, diharapkan acara ini juga sebagai simbol pemersatu bangsa Indonesia yang saat ini digempur oleh isu-isu perpecahan yang disuarakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Apalagi isu SARA dan agama juga menjadi senjata oknum tersebut untuk memecah belah masyarakat Indonesia. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat Jember tetap kompak dan bersatu serta mengakui keberagaman Indonesia baik suku, ras maupun agama. Kegiatan ini kita menyatukan antara anggota PITI, Cengho dan pada fakir yang tidak mampu kita kumpulkan untuk menyambut Ramadan. Jadi kita mungkin tiap tahun, insya Allah tiap tahun kita adakan demikian biar kita bisa membaur dan ada pendekatan pada mereka. Tadi berapa anak yatim yang dikasih bantuan ini? 450 orang. Acara ini juga dilanjutkan dengan menerbangkan lampion khas warga Tionghoa sebagai simbol meminta kemurahan rezeki kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk masyarakat Jember. Kegiatan bakti sosial ini nantinya akan digelar setiap tahunnya untuk membantu sesama yang masih kekurangan dan membutuhkan uluran tangan. Dari Kaliwates, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Seperti yang terlihat di toko rumah parsel Jember ini, permintaan pembeli parsel menjelang Lebaran mengalami peningkatan yang cukup signifikan, bahkan hingga 100%. Variasi jenis parsel dari makanan hingga barang pecah belah masih menjadi favorit masyarakat. Sebagai hadiah hari raya baik untuk rekan kantor maupun keluarga besar sebagai simbol mempererat tali silaturahmi. Menurut salah satu pegawai toko Ika, pesanan parsel mengalami kenaikan dimulai saat minggu kedua bulan Ramadan baik dari instansi kantor maupun pesanan pribadi. Untuk tren sekarang, Ika menyebut parsel jenis barang-barang pecah belah saat ini juga menjadi daya tarik tersendiri di masyarakat karena kondisinya yang awet daripada parsel makanan. Untuk harga di rumah parsel ini dipatok dengan harga dari Rp250.000 hingga Rp1.500.000 sesuai permintaan pemesan. Untuk penjualan tahun ini omset kita juga semakin naik hingga mencapai 75%. Berbagai macam variasinya pun juga ada, mulai dari makanan, cangkir, dinner set, juga sampai spray dan bed cover pun juga ada. Sementara itu, menurut salah satu pembeli, Mardianto, mengaku telah menjadi pelanggan tetap di rumah parsel ini tiap tahunnya. Khususnya saat Idul Fitri, dirinya selalu memesan parsel untuk keluarganya dan juga rekan kantornya. Ini untuk bingkisan Lebaran ya, untuk bingkisan Lebaran. Berapa nih? Diberikan Lebaran untuk salah satu pelanggan di toko kami. Beli apa ini? Parsel, saya milih ini ya, kitchen set. Kitchen set. Ya. Nggak kue kenapa Pak? Karena ini lebih fleksibel ya, bisa dipakai terus. Kalau kue kan mungkin ini setiap hari sudah ada, mungkin gitu. Beli berapa ini? Sekitar 5 Pak. Ya. Harganya gimana Pak? 1.250. Iya. Memang setiap tahun kita berlangganan di sini. Dari Kaliwates, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, Terminal Tawangalun Jember mulai melakukan persiapan berbagai hal dalam arus mudik Lebaran, seperti halnya pengecekan armada dan juga penambahan jalur trayek baru. Seperti apa? Berikut laporan selengkapnya.
Jelang arus mudik lebaran, pihak Dinas Perhubungan di Terminal Tawangalun telah banyak melakukan persiapan seperti pengecekan terhadap armada bus dan sejumlah fasilitas yang ada. Petugas dari Terminal Tawangalun juga mengecek kelayakan armada bus, di antaranya pengecekan terhadap kondisi ban, tempat duduk, pintu darurat, dan surat kelengkapan kendaraan dan juga SIM. Sekitar 483 armada bus yang diperiksa, 235 diantaranya layak jalan dan 248 armada bus yang tidak layak jalan. Pengecekan ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan saat di perjalanan. Selain menyiapkan armada untuk angkutan mudik, pihak Terminal Tawangalun juga berkoordinasi dengan pihak kepolisian untuk meningkatkan keamanan di wilayah terminal. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kenyamanan bagi para pemudik. Baik Pak Samson, mengingat kesiapan dari armada mendekati Lebaran ini gimana Pak? Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk kesiapan armada di angkutan Lebaran tahun 2017 ini cukup memadai untuk mengangkut beberapa penumpang di berbagai jurusan. Jadi kami tidak masalah, jadi kami sudah petakan dan kami sudah asumsikan. Jadi kami punya data dari mulai 2015-2016. Jadi bahkan trennya ini agak menurun. Setiap tahunnya gimana Pak? Untuk saat ini dari 2015 sama 2016 ini menurun. Ya, kurang lebih ada sekitar 0,3 sampai 10%. Ya, jadi karena mengapa saya katakan ini ada beberapa tertentu, jadi jurusan-jurusan tertentu yang mengalami seperti itu. Ini kami Jimber Cilacap, ya, bukan saingan, tapi untuk menampung, ya, jadi peminat atau asumsi masyarakat untuk gemar atau menaikin bis, ya, kita himbau kembali supaya tidak berjubel di stasiun. Ya, kami siap untuk melayani untuk itu. Kemudian untuk tingkat keamanan sendiri Pak di Terminal Tawangalun ini bagaimana? Untuk tingkat keamanan sangat kondusif ya, variabel. Jadi memang kami tidak menutup-nutupi, ada beberapa yang mungkin kurang lepas dari pantauan kami mungkin ya, ada misalkan ada kecopetan dan sebagainya. Namun demikian ya sudah bisa diselesaikan. Kami koordinasi dengan aparat jajaran, khususnya wilayah kami ada di naungan hukum Polsek Rambi Puji, ya, di bawah Kapolres Jember, ya, Bapak Kusworo. Jadi kami selalu koordinasi di sana sehingga memantapkan kaitan pengamanan, ya, baik sehari-hari maupun nantinya, ya, untuk angkutan Lebaran ini. Terima kasih atas waktunya. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami berikan dari Tawangalun, Jember. Saya Prima Ervantari, Rosid Romansyah melaporkan. Kegiatan ini merupakan antisipasi adanya tindak kejahatan dan kemacetan saat arus mudik Lebaran tahun ini. Dengan ini, Polres bersama Dinas Perhubungan akan membangun pos pengaman terpadu di setiap titik yang dianggap rawan tersebut. Kapolres Jember AKBP Kusworo Wibowo mengatakan untuk sementara pembangunan yang sudah dibangun ada 3 pos terpadu, 4 pos pengamanan dan pos pantau, di mana nantinya akan dibangun sebanyak 19 pos pengamanan arus mudik Lebaran 2017. Jalur mudik ini? Ya, kita kan ngecek tempat-tempat rawan kecelakaan lalu lintas, rawan macet, dan rawan kriminalitas. Jadi sesuai dengan rencana memang ada beberapa titik yang kita jadikan pos pengamanan, ada yang pos terpadu. Dan ke depan rencananya ada berapa pos keamanan? Dan sementara ini kita ada 3 pos terpadu, sama 4 pos pengamanan, sama mungkin ada pos pantau. Hari Minggu kita mulai bangun pos. Berapa aja? Ada 19. Ya. Sementara menurut Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Jember akan mengevaluasi dan mempersiapkan semua sarana dan prasarananya, antara lain rambu-rambu lalu lintas,
RPPJ atau penunjuk arah jalan alternatif yang ada di Jalan Agung Jember. Berdasarkan kita evaluasi, jadi ada beberapa yang perlu kita siapkan, terutama rambu-rambu, RPPJ petunjuk arah alternatif, jalan lajur alternatif, itu nanti kita siapkan. Sebelum tanggal 19 gelar pasukan kita sudah ready semua, mulai dari sarana dan prasarananya, baik itu rambu-rambu, traffic cone, RPPJ kita sudah siapkan. Terminal kita koordinasi dengan Pak Kapolres tadi, setiap terminal kita tempatkan petugas dari kepolisian, dari unit reskrim nantinya yang ditempatkan di tiap terminal. Dari Jember, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Jajaran kepolisian sektor Wuluhan yang dipimpin langsung oleh AKP Zainuri selaku Kapolsek menggelar apel malam yang diikuti oleh anggota Reskrim dan Sabara beserta sejumlah warga Forum Keamanan Desa sekecamatan Wuluhan. Dalam apel malam ini, AKP Zainuri menghimbau agar kegiatan patroli malam ditingkatkan karena di saat menjelang Hari Raya Idul Fitri rawan terjadinya tindak kejahatan seperti begal dan pencurian. Usai digelar apel, pihak Polsek Wuluhan menerjunkan tim Reskrim dan Sabara yang dibantu warga Forum Keamanan Desa sekecamatan Wuluhan langsung melakukan patroli keliling desa dengan menggunakan motor dan mobil polisi. Patroli bersama masyarakat ini menyisiri ruas jalan raya di pedesaan yang rawan terjadi tindak pidana dan juga sepi, seperti di Desa Lojejer, Desa Taman Sari, dan Desa Gelundungan. Kegiatan kita rutin tiap malam hari, terutama di malam bulan suci Ramadan ini. Kita tingkatkan patroli. Kita juga mengajak kepada masyarakat yang peduli keadaan keamanan. Kita kasih nama Forum Komunikasi Keamanan. Kita ajak dari masing-masing desa. Nah, di situ dia peduli terhadap keamanannya masing-masing, kemudian bergabung dengan Polsek patroli ke daerah-daerah rawan, gitu ya. Dan ini memang inovasi dari Polsek Wuluhan. Kita bentuk sedemikian rupa, kita kasih pompi biar dia semangat, dan malam kita ajak patroli bersama-sama sampai makan sahur. Untuk mencegah. Nah, ini di dalam rangka juga untuk antisipasi tindak kriminal yang di bulan suci Ramadan, apalagi mendekati Idul Fitri ini sangat meningkat trennya, perkembangannya, gitu ya. Titik rawan untuk ini kan baik pelaku-pelaku kejahatan. Yang paling rawan daerah Wuluhan adalah perbatasan-perbatasan seperti daerah Lojejer. Ini karena perbatasan dengan daerah Puger ya, di mana di sana itu antisipasinya terhadap begal, perampasan sepeda motor terutama. Kemudian juga di daerah Gelundungan, dari kita intel maupun kejadian-kejadian sebelumnya seperti itu, dua desa ini yang kita antisipasi. Kegiatan patroli malam ini terus ditingkatkan hingga malam Lebaran Idul Fitri yang akan datang. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Terlihat keramaian warga Sukorambi mendatangi pasar murah di Kecamatan Sukorambi, Jember. Berbagai bahan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, telur, serta banyak barang kebutuhan pokok lainnya dijual di sini dengan harga yang murah dibanding dengan harga pasar. Seperti gula misalnya, dalam 1 jam saja 500 kg gula yang disediakan PG Semboro ludes terjual. Selain harga gula yang cukup murah yakni 11.500 per kilogramnya, gula Semboro juga menggunakan proses yang higienis tanpa menggunakan bahan kimia dalam proses pembuatannya, sehingga banyak masyarakat yang berminat membeli. Selain mendapatkan berkah tersendiri bagi produk lokal Jember, dengan digelarnya pasar murah di berbagai titik ini juga sebagai alat untuk bersosialisasi kepada masyarakat bahwa produk lokal pun kualitasnya bagus dan mampu bersaing dengan produk luar lainnya. Ini kan dijual 11.500. Betul. Harga umum di pasar berapa? Berkisar 12 sampai 12,5. 12,5. Kita masih bisa efisien sekitar 10%. Harga pasar sampai 12,5 sampai 13. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti Lebaran bisa naik atau seperti apa di pasar? Melihat kondisinya, Pak. Kalau masih ada operasi pasar seperti ini maupun program-program pasar murah menjelang hari raya,
Nah ini suatu terobosan yang sangat baik sekali, bisa menekan harga gula di pasar yang dimungkinkan notabene nanti bisa melonjak. Jadi hal ini akan memberikan hal yang baik, tidak akan adanya lonjakan harga di luar patokan dari pemerintah. Tak hanya di stand penjual bahan-bahan pokok, di stand penjual sandang juga ramai dikunjungi warga khususnya untuk kebutuhan Idul Fitri. Dengan program pasar murah yang berjalan dari kecamatan ke kecamatan ini diharapkan mampu menekan harga barang maupun bahan pokok menjelang Idul Fitri yang menjadi tradisi selalu naik. Selain itu juga untuk menekan mafia harga pangan yang memanfaatkan momen Idul Fitri untuk menaikkan harga barang. Dari Sukorambi, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, maraknya angkutan berjaringan yang menggunakan sistem online dapat dikhawatirkan meresahkan angkutan umum yang telah memiliki izin. Oleh sebab itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Jember bersama Satlantas Polres Jember mulai melakukan razia terhadap angkutan umum tanpa izin. Dan pemirsa, berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Petugas gabungan menggelar razia di Jalan Raya Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember. Dalam razia ini terjaring 2 taksi online yang tengah mengangkut penumpang. Ini angkut orang, Mas? Berapa nggih? Muatan? Iya, penumpang ya? Iya. Penumpang itu nggak boleh. Nggak boleh sampai Ya, ini. gitu. Ya, harus plat kuning ya. Ya, nggak boleh sampai ya, harus betul ada ya, sampai anu ya? Penumpang? Iya, nggak tahu saya. Harus ada trayeknya ya. Oh gitu. Ada izinnya Mas ya. Siap, mohon izin. Sementara untuk kami tilang dulu ya. Oke. Pak. Saat diperiksa, pengemudi taksi online tersebut tidak dapat menunjukkan surat izin trayek. Petugas langsung memberikan sanksi tegas kepada sopir taksi online tersebut karena melanggar pasal 308 huruf A junto pasal 308 huruf A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Kedepan pihak kepolisian dan Dinas Perhubungan akan terus melakukan razia terhadap taksi online karena keberadaan taksi online ini sangat berdampak pada angkutan umum yang resmi. Dikarenakan tarifnya lebih murah, masyarakat akan enggan untuk menggunakan angkutan umum yang resmi. Bapak, sinergitas antara Dinas Perhubungan dan Satlantas ini sendiri bagaimana, Pak? Ya, tentunya kita baik, semua program dari itu kita mendukung pelaksanaan di lapangan. Begitu juga program dari kita Satlan Lalu Lintas juga didukung oleh Dinas Perhubungan. Kemudian juga tadi kita lakukan penindakan, ternyata kita dapatkan ada taksi online. Nah, atau gimana? Ya, bagaimana tanggapan Anda terkait adanya taksi online tersebut? Nah, tentunya taksi online ini taksi gelap, taksi yang tidak bisa dibenarkan menurut undang-undang. Karena apabila ia ingin atau kendaraan tersebut akan digunakan untuk taksi, tentunya persyaratan-persyaratan harus dilengkapi seperti trayek, ya, dan pengemudi kendaraannya juga harus plat kuning, sehingga pengemudinya juga harus memiliki SIM umum. Sehingga tadi kita lakukan penindakan, ada beberapa kendaraan yang kita tindak dengan pasal 308 huruf A untuk menentukan pasal 173 huruf A juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Itu dirinya mengangkut penumpang tanpa izin atau tidak memiliki izin trayek. Dan itu sangat tidak dibenarkan, sangat membahayakan juga. Karena kalau terjadi kecelakaan, untuk penumpang tidak akan terjamin oleh asuransi jasa harga. Baik, harapan Anda setelah adanya operasi gabungan ini bagaimana, Pak? Harapan kami semoga masyarakat pengguna jalan khususnya angkutan-angkutan umum yang lebaran ini dan juga seterusnya mentaati peraturan lalu lintas, undang-undang lalu lintas, kemudian perizinan, kelengkapan surat-surat juga harus dilengkapi. Sehingga apabila nanti dilakukan pemeriksaan memang betul-betul lengkap dan tidak ada pelanggaran yang ditemukan, dan juga tertib berlalu lintas di jalan, utamakan keselamatan, ya, bukan kecepatan, tapi utamakan keselamatan di dalam perjalanan. Ini itu harapan saya. Baik, Bapak, terima kasih atas waktunya. Dari Jember, Prima Erfantari, Rosit Romansyah, Jember 1 TV melaporkan. Belum ininya, Pak. Napi atas nama Ahmad Zainuri warga Ledoombo ini terpaksa melakukan pernikahan di dalam lapas lantaran tersandung kasus perlindungan anak yang menyebabkan si korban hamil. Ahmad Zainuri dilaporkan oleh orang tua korban karena saat pelaku melakukan tindak kejahatannya,
Si korban yang diketahui juga sebagai tunangannya tersebut masih berstatus pelajar sekolah tingkat lanjutan atas. Namun Ahmad Zainuri bisa bernafas lega karena orang tua korban telah merestui hubungannya. Hari ini dirinya beserta tunangannya dinikahkan secara resmi. Meski dengan suasana yang memprihatinkan, namun acara ijab kabul berjalan lancar dan penuh haru. Bahkan kedua keluarga juga hadir dalam pernikahan tersebut untuk mensupport kedua pasangan. Ahmad Zainuri mengaku bersyukur telah direstui dan menikah dengan kekasihnya. Ahmad juga berjanji bila dirinya bebas akan selalu menjaga keluarga dengan sebaik-baiknya. Nikah sudah menjadi suami istri yang sah, mau kedepannya menjadi lebih baik, mau menikahi istri saya. Terus rencana ke depan setelah nanti selesai jalani tahanan gimana? Saya gimana ya? Rumah tangga dengan baik Mas ya? Iya, berubah pokoknya. Mau menikahi orang tua sama istri saya. Sementara itu, menurut Kasih Binadik Lapas 2A Jember, kegiatan ini telah dilakukan sesuai prosedur yang ada, baik izin maupun kelengkapan berkas lain. Jadi pernikahan tadi memang merupakan hak keperdataan setiap tahanan atau narapidana. Kita juga sudah berizin kepada pihak menahan, pengadilan memberi izin. Tadi juga dihadiri oleh salah satu pegawai pengadilan yang diperintahkan oleh ketua pengadilan. Alhamdulillah semua lancar. Mudah-mudahan barokah untuk semuanya. Dari Lapas Kelas 2A Jember, Yudis Adi Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, operasi gabungan masa angkutan lebaran tahun 2017 dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jember bersama Satlantas dan TNI setempat di beberapa titik. Dan pemirsa, berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Petugas gabungan yang terdiri dari anggota Lantas Polres Jember, Dinas Perhubungan, Polisi Militer melakukan sidak di sejumlah perusahaan jasa angkutan umum di daerah Jember. Sidak kali ini untuk memeriksa surat izin usaha jasa angkutan, surat izin trayek, surat-surat kendaraan dan juga surat izin para pengemudi para awak armada. Dalam sidak kali ini, beberapa perusahaan jasa angkutan tidak bisa menunjukkan surat izin operasi dan tidak memiliki surat uji kendaraan. Dalam sidak kali ini, beberapa perusahaan jasa angkutan tidak bisa menunjukkan surat izin operasi dan tidak memiliki surat uji kendaraan. Selain itu, masih banyak kendaraan jasa angkutan yang beroperasi masih menggunakan plat hitam. Tidak hanya mengecek surat kelengkapan, sidak gabungan ini juga mengecek kondisi kendaraan yang akan digunakan untuk mengangkut para pemudik. Di antaranya dengan mengecek kelengkapan seperti kotak P3K, pintu darurat, dan tabung pemadam, juga kondisi ban. Baik Bapak, maksud dan tujuan diadakannya operasi gabungan ini apa Pak? Baik, jadi yang ini kita laksanakan operasi gabungan melibatkan Satlantas dari OPT Perhubungan, kemudian dari BBM, dengan tujuan kita akan persiapan untuk pelayanan angkutan lebaran. Jadi kita melakukan pengecekan ke pool dan agen terkait dengan kondisi kendaraan dan perizinan angkutan yang ada. Kemudian sanksi yang diberlakukan bagaimana Pak? Ya, jadi tadi sudah kita lakukan beberapa kali penindakan, ada peringatan dan penilangan. Terus kemudian dari setiap pelanggaran yang ada, apakah sanksi tersebut juga berbeda Pak? Ya, berbeda karena itu tergantung dari tingkat kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan. Kemudian bagaimana halnya dengan adanya taksi online ini Pak? Ya, tadi kebetulan juga pas kita operasi di depan kantor UPT ini juga tadi kita dapati 2 kendaraan yang terindikasi melanjutkan pelayanan angkutan online. Nah, ini kita sudah jaring dan harapan kita kepada masyarakat untuk bijak untuk menggunakan angkutan umum, gunakan angkutan umum yang sudah legal aja yang harus. Apa himbauan Anda terkait menjelang arus mudik ini Pak? Untuk pengguna angkutan umum, kita sediakan angkutan mudik balik gratis di beberapa tujuan. Kalau balik gratisnya nanti tanggal 1 Juli ke Surabaya, dari Jember ke Surabaya. Kemudian mudik gratis dari Jakarta ke Jember, 1 bis, tanggal 21. Kemudian tanggal 22-nya ke Madura, 2 bis. Himbauannya terhadap? Ya,
himbauan kami untuk menggunakan angkutan mudik gratis ini secara bersama-sama lah, gunakan angkutan itu gratis karena gratis dan diperuntukkan untuk mereka yang cenderung menggunakan sepeda motor selama ini untuk jarak jauh. Lebih baik menggunakan angkutan yang sudah kita sediakan gratis yang disediakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten. Terima kasih Bapak atas waktunya. Dan pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami berikan. Saya Prima Erfantari, Rosit Romansyah melaporkan. Seperti yang terlihat di penjual oleh-oleh toko Primadona ini, memasuki minggu ketiga bulan puasa mulai diserbu para pembeli yang umumnya merupakan warga pendatang yang bekerja atau berkuliah di Jember untuk dibawa ke daerah asalnya. Jajanan khas seperti prol tape dan suar-suir masih menjadi favorit pemburu oleh-oleh untuk dibeli, karena kedua jajanan tersebut merupakan makanan khas kota Jember. Ini beli kue buat oleh-oleh di rumah. Gitu. Memang setiap lebaran pulang kampung? Iya. Mesti bawa oleh-oleh. Iya. Mesti bawa oleh-oleh Ya. khas Jember. Pulang kemana? Ke Gresik. Gresik. Sementara itu, menurut pemilik toko, adanya peningkatan jumlah pembeli menjelang Hari Raya Idul Fitri dan kenaikan tersebut hingga 80% jika dibandingkan dengan hari biasa. Untuk menjelang Lebaran ini, alhamdulillah hasil produksi kami juga meningkat, penjualan juga meningkat, dan mudah-mudahan nanti sampai akhir di Lebaran terus akan meningkat terus ini, Mas. Berapa persen peningkatan? Peningkatannya alhamdulillah sampai 80% lah, ya. Yang paling senang, yang paling favorit masyarakat berburu apa ini, Pak? Paling favorit yang diburu banyak prol tape sama suar-suir. Karena dua produk ini memang khas makanan Kabupaten Jember. Dari Kaliwates, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. PT KAI Daob 9 Jember melakukan sosialisasi keselamatan di perlintasan kereta api di Kecamatan Arjasa Jember, tepatnya berdekatan dengan Stasiun Arjasa. Kegiatan ini dimulai dengan membentangkan banner dan juga bagi-bagi stiker tentang keselamatan dan kewaspadaan saat melintasi perlintasan kereta api kepada para pengendara sepeda motor. PT KAI juga melibatkan komunitas Rail Fans Jember dengan harapan sosialisasi ini lebih efektif dilakukan untuk semua kalangan baik muda maupun tua. Kami komunitas pecinta kereta api, komunitas Rail Fans Daob 9. Ini apa yang dikampanyekan di sini? Untuk kali ini kita mengkampanyekan tentang keselamatan pengendara saat perlintasan kereta api. Nah, ini udah 2 kali kita melakukan sosialisasi perlintasan ini dengan harapan untuk agar pengguna jalan raya semakin sadar tentang keselamatan pengguna jalan raya agar terhindar dari kecelakaan yang tidak diinginkan. Sementara itu, menurut Humas PT KAI Daob 9 Jember, kegiatan ini rutin dilakukan untuk menekan angka kecelakaan di perlintasan kereta. Sehingga dengan diingatkan secara rutin, diharapkan masyarakat memahami akan bahaya dan lebih waspada akan rambu-rambu saat melintas di jalur kereta. Menggandeng dengan teman-teman pecinta kereta api di daerah Daob 9 atau yang digabung dalam komunitas KAI Daob 9 untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada pengguna jalan raya agar supaya lebih berhati-hati atau mematuhi lampu-lampu lalu lintas yang telah disediakan. Khususnya nanti menjelang angkutan Lebaran tahun 2017, karena nanti kan pastinya volume lalu lintas akan bertingkat, supaya lebih hati-hati aja untuk menghindari kecelakaan di perlintasan juga. Untuk sosialisasinya seperti apa? Ya, ketika ada kereta api lewat, kami merefresh kembali pada pengguna jalan raya tentang peraturan lampu-lampu lalu lintas ketika melewati perlintasan bidang. Kami bagikan stiker, dan kebetulan juga di bulan Ramadan kami bagikanlah takjil pada mereka supaya mereka lebih memahami lagi lah apa itu peraturan lalu lintas dan mematuhi lampu lalu lintas yang ada. Pak, dari catatan yang ada, Pak, jumlah angka kecelakaan di perlintasan ya. Pagi tadi ada lagi satu kejadian di daerah Jatiroto, ya, satu kereta api Tangga Jadi yang tertemper oleh pengendara mobil di daerah Jatiroto, dan untungnya dari peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Jumlah sampai saat ini ada 15 kejadian kecelakaan di perlintasan bidang dan 14 orang luka berat.
angka tersebut meningkat dibanding tahun lalu yang sekitar ada 5% lah. Kami cukup prihatin dengan kejadian yang kecelakaan di lalu lintas tersebut. Upaya kami untuk meminimalisir ataupun supaya tidak ada lagi kejadian serupa ya, kami terus giat melakukan sosialisasi seperti ini di seluruh wilayah kerja Daob 9. Di akhir kegiatan, PT KAI dan komunitas Railfans juga membagikan takjil gratis kepada para pengendara kendaraan bermotor. Dari Arjasa, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, menjelang arus mudik Lebaran dan untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pada saat Lebaran, PT KAI Daob 9 Jember menyediakan mudik gratis dan juga menambah gerbong kereta. Tingginya animo masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api untuk mengantisipasi lonjakan penumpang saat arus mudik dan balik Lebaran 2017, PT KAI Daob 9 Jember menambahkan satu rangkaian gerbong kelas ekonomi dengan kapasitas 106 tempat duduk pada rangkaian kereta api Mutiara Timur jurusan Banyuwangi Surabaya selama masa angkutan Lebaran 2017. Pihak PT KAI telah menetapkan masa angkutan Lebaran 2017 menjadi 22 hari, yakni mulai tanggal 15 Juni hingga 11 Juli mendatang. Demi kenyamanan saat mudik maupun balik, pihak PT KAI Daob 9 Jember menghimbau kepada para penumpang untuk tidak membawa barang bawaan yang berlebihan dan tidak menggunakan perhiasan yang terlalu mencolok demi keselamatan dan keamanan para penumpang. Bapak mengantisipasi terjadinya lonjakan saat arus Lebaran, apakah PT KAI ini akan menambah gerbong kereta dan juga bagaimana penjualan tiket sejauh ini, Pak? Ya, memang masa angkutan Lebaran di PT Kereta Api Daob 9 ini kami mulai pada tanggal 12 Juni kemarin dan berakhir pada tanggal 11 Juli nanti atau selama 27 hari. Selama masa itu, untuk mengantisipasi tingginya animo masyarakat yang ingin merayakan Hari Raya Idul Fitri berkumpul dengan keluarga masing-masing, kami telah menambah satu gerbong kereta kelas ekonomi pada rangkaian kereta api kelas eksekutif tabisik yaitu Mutiara Timur dari Banyuwangi dengan tujuan Surabaya selama masa 27 hari tersebut. Mudah-mudahan dengan penambahan satu gerbong tersebut bisa menampunglah aspirasi masyarakat yang ingin naik kereta api pada masa angkutan Lebaran. Sejauh ini apakah penjualan tiket sudah ludes terjual, Pak? Ya, dari data plus 7 Lebaran. Dari data yang ada di kami untuk penjualan tiket pada masa angkutan Lebaran ini, memang untuk H-4 dengan H+4 itu pada masa-masa favorit ya atau puncak arus mudik pada kami perkirakan. Dari 7 perjalanan kereta api jarak jauh di wilayah Daob 9 ini, pada H-4 dan H+4 tersebut sudah hampir 90% terjual habis. Berarti masih ada sisa ya, Pak? Jadi sisa mungkin ya sekitar 10% lah pada masa-masa itu. Tapi di luar H-4 dan H+4 tersebut masih banyak tiket yang tersedia dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Apa himbauan Anda khususnya kepada penumpang? Ya, karena nanti pada waktu menjelang atau waktu masa angkutan Lebaran, volume penumpang masih naik kan ya. Untuk menghindari antrian ataupun berjubelnya penumpang yang ingin naik, kami himbau masyarakat yang sudah memiliki tiket kereta api untuk datang lebih awal di stasiun sehingga menghindari berjubelnya tersebut dan menghindari mungkin ada di perjalanan macet di jalan kan sampai stasiun mereka terlambat dan akhirnya ketinggalan kereta. Untuk mengantisipasi hal tersebut mungkin bisa diatur manajemen waktunya untuk berangkat ke stasiun. Dan yang kedua, tidak usah bawa barang-barang yang berlebihan karena memang sesuai aturan penumpang yang membawa barang untuk naik kereta itu dibatasi maksimal 20 kg dan untuk menghindari kriminalitas supaya tidak usah memakai perhiasan mencolok. Apakah dari PT KAI sendiri juga menyediakan mudik gratis, Pak? 2017? Untuk tahun ini mudik gratis kami dilakukan pada tanggal untuk arus balik khususnya pada tanggal 17 sampai 19 Juni nanti. Kemudian persyaratannya? Sama seperti pemesanan tiket secara umum ya. Masyarakat yang ingin memanfaatkan mudik dan balik gratis pada tahun ini cukup datang ke lokasi stasiun, menyerahkan kartu identitas dan pemesan di lokasi stasiun tersebut sama seperti itu. Kemudian untuk jaraknya sendiri, Pak? Pada tahun ini kami melayani pada 2 perjalanan kereta api, yaitu kereta api Tawang Alun dari Banyuwangi dengan tujuan Malang dan kereta api Probowangi dari Banyuwangi dengan tujuan akhir Surabaya Gubeng. Total tempat duduk yang kami siapkan untuk mudik dan balik gratis pada tahun ini adalah 3.000 tempat duduk. Ya.
Dan pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami berikan. Saya Prima Erfantari, Rosit Romansyah melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Tajam Sepekan edisi hari ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.1tv.co.id. Saya Prima Erfantari bersama kerabat kerja yang bertugas menundur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam 1TV.